Alkitab cuma di Indonesia. Apa tujuannya? Tidak ada di luar negeri orang menyebut Theos dengan sebutan Allah. Apa tujuannya? Tidak ada di luar Indonesia menyebut Paulus itu dengan kata rasul. Tidak ada. Cuma di Indonesia. Apa tujuannya? Gitu loh. Pasti ada misinya. Misinya, ya itu tadi, amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Supaya orang Islam di Indonesia ini menjadi pengikut Kristus, maka ini harus tampil seperti kitabnya orang Islam. Gitu abang. Jadi bang, sebagaimana dulu awalnya itu Alkitab itu dibawa oleh pendeta, pastor ke Indonesia bang. Jadi itulah yang kami benarkan bang. Kalau memang itu menurut abang salah, kan udah saya bilang tadi, udah abang lapor ke sana langsung ke pusatnya. Karena bagaimana bang? Apa kan kalau pastor pendeta Kehilang. Lagi serius dia. Jangan diturunkan, siapa itu? Moderator lagi di bawah kerjanya. Capek mungkin moderatornya ngantuk. Bang, semua ini memang kalau saya lihat penampilannya ini kayak pendeta saya ini. tapi belum tentu juga kan dibuka maskernya. Tolong bang, dibuka maskernya. Saya cuma melihat aslinya bang. Ada itu lagi viral tuh. Ada bang, ada kembaran saya ternyata. Siapa namanya? Iya. Ada Santai kembaran aja saya. bang, santai aja. Kita cuma Serius. Ada kembaran saya tuh, yang apa bintang komedian. Siapa namanya itu? siapa tuh? Apa itu? Ada yang lagi viral. Bagaimana mau dibandingkan? Nggak pernah lihat tuh wajah. Ada sudah banyak. 100%. Ya bopak betul Bapak. Beda kali si Bopak mah jelek. Gila kali. Abang ini. Saya juga suka lihat tuh apa, walaupun cuma nyimak aja tapi ya kan yang lain lah saja. Oke Bang Jas, thank you Bang Jas. Kita satu Sulawesi, saling mencintai Bang ya, dalam bingkai persaudaraan sebangsa setanah air. Oke, siap bang. Siap. Kita ini hanya mengedukasi aja, bertanya dan menjawab, membantah dan saling membantah untuk saling menguatkan argumentasi. Halo saudara Noce Bandari, dari mana bang? Dari Maluku Utara bang. Wis, Maluku Utara, dekat Samarinda bukan? Nggak jauh. Oh, Saya di timur. Oh, Kamu bahasa aku ya. dekat Provinsi Papua berarti? Ternate. Enggak. Provinsi di Ternate pak. Oh, Ternate. Maluku Utara. Siap. Iya, tahu. Noce sudah sehat? Sehat bang, sehat. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, mengenai tema aja, hubungan Taurat dengan Silakan. orang Kristen. Iya, jadi maksud saya kalau Taurat itu memang kita di Bible itu memang bermula dari Taurat ya. Jadi ada hubungan antara perjanjian baru dan Taurat ini, sehingga kitab ini harus ada di dalam Bible bang. Di mana bang dalilnya di Torah kepada Musa agar diberikan kepada bangsa lain di luar Israel? Enggak, memang Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, Tapi kami mengenal Allah itu dari Allah Israel. Pencipta alam semesta itu kan dari bangsa Israel. ya sehingga diambil kitabnya gitu, terjemahannya. Iya, karena memang kalau dirunut dari awal ya memang harus bermula dari situ. Tapi kan peruntukannya hanya untuk Bani Israel bang, kok jadi Anda yang ngambil? Enggak,
Tapi yang kami imani itu kan Allah Israel. Iya, Allah Allah Abraham, Ishak, dan Israel Yakub. menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada Bani Israel. Iya, memang pada mulanya, pada awalnya memang bangsa Israel. Tapi ini kan Tuhan untuk seluruh bangsa. Jadi bagi orang Kristen ya tidak ada masalah sebenarnya untuk mempelajari Tuhannya. Tapi tidak ada legalitasnya, tidak ada validasi dari Tuhan bahwa firman-Nya yang diberikan kepada Bani Israel itu diberikan kepada Kristen. Iya, kalau Kristen itu kan pengikut Kristus jadi baru ya. Tapi semua yang diajarkan oleh Yesus itu sebenarnya dari bangsa Yahudi, dari umat Yahudi. Jadi ada kesinambungan, ada hubungan lah Bang. Jadi kami harus memiliki kitab Taurat di dalam Bible Bang. Memiliki kitab Taurat di dalam Bible. Tapi kan kitab ini diwahyukan hanya untuk Bani Israel kan? Iya, kitab itu kan memang pada saat Berarti bangsa Israel keluar. Berarti pemiliknya Iya, siapa memang, Bang? memang pemiliknya umat Yahudi atau Israel Bang. Tapi kami memiliki Allah yang kami imani adalah Allah Israel. Jadi bagi kami orang Kristen ya tidak jadi masalah. Itu sama halnya begini abangku. Anda punya Setan bermasker itu dipermasalahkan Alkitab ini untuk apa? Setan makhluk bermasker tiap hari. santai Bang, santai. Santai aja Bang, santai, jangan emosi lah. Duduk di pojokan dulu Bang ya. Siap COVID setiap hari. Jadi sama halnya Bang Noce, diam dulu Bang Maskur. Tunggu giliran Anda. Anda duduk aja di situ ya sambil garuk pantat. Dengar, Saudara Noce, sama ketika Anda melihat tetangga Anda punya lahan luas, ya kan ya. Terus kemudian Iya, Bang. Anda berpikir bahwa dia diberikan oleh negara. Lantas Anda merampasnya, Anda mengambilnya dengan alasan bahwa ya negara yang memberikan ke tetangga saya ini kan negara Indonesia. Saya juga percaya bahwa Indonesia adalah negara kami. Pak Prabowo adalah presiden kami. Kan percaya. Maka ya saya boleh dong mengambil tanah orang ini. Itu sama itu Bang. Padahal itu bukan hak Anda. Itu miliknya Yahudi. Enggak, tapi orang Yahudi tidak mempersoalkan itu ketika kami memiliki Taurat di dalam Bible Bang. Karena Anda cuma mengambil terjemahan. Enggak, karena kalau memang bangsa Israel mempersoalkan ketika Taurat itu ada dalam Bible, setidaknya orang Kristen yang di Israel sana pun pasti mereka sudah dilarang untuk menggunakan Taurat. Abangku, tapi kan tidak dilarang Bang. Ini sudah hampir 2000 tahun loh. Pertama, kitab Tanakh itu, Torah itu diterjemahkan ke Septuaginta. Abad 3 sebelum Masehi itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang Di Yahudi. zaman Ptolemai ya Bang. Iya, betul. Untuk orang-orang Yahudi itu diterjemahkan. Tapi kemudian di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, beralih dia. Beralih. Awal memang diperuntukkan orang-orang Yahudi, tapi di zaman pemerintahan Ptolemai itu kan Ptolemai meminta supaya rabi-rabi Diterjemahkan. Yahudi menerjemahkan ke bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Kan dengan sukarela menerjemahkan itu Bang. Itu berarti tidak masalah kan? Itu diterjemahkan untuk orang-orang Yahudi yang tidak tahu lagi Ibrani. Maka Ptolemai memerintahkan rabi-rabi untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa Septuaginta, bahasa Yunani. Supaya orang Yahudi yang ada di tengah-tengah Alexandria, orang Mesir ini, itu bisa kemudian membaca, mengetahui isi Torah, Tanakh dalam bahasa Septuaginta. Nah, awalnya diterjemahkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa asing. Berubah turun sampai ke Roma. Masuk kemudian ke kerajaan Romawi,
abad kedua, abad ketiga, abad keempat sudah dicocokkan dengan kitab-kitab perjanjian baru. Akhirnya kitabnya Yahudi disebutlah perjanjian lama. Tapi tidak ada alasannya. Kenapa kemudian orang Yahudi tidak keberatan? Karena yang diambil oleh orang Kristen itu terjemahan dari Alexandria yang turun-temurun kemudian berubah sehingga terjemahan yang kalian katakan perjanjian lama itu sudah jauh meninggalkan aslinya. Jadi tidak ada lagi haknya orang Yahudi untuk mengklaim itu kan terjemahan kitab kami. Kenapa? Karena ketika mereka mendudukkan kitab asli disandingkan dengan perjanjian lama milik Kristen, ternyata nggak sesuai. Lain di asli, lain di terjemahan. Makanya mereka tidak lagi keberatan karena sudah lain. Saya bisa buktikan itu. Contoh misalnya di Hezkiel 34 nomor 16. Di situ dikatakan kata samad. Kata samad itu harusnya kulenyapkan, kumusnahkan, kubinasakan. Tapi masuk di dalam kitab saudara itu menghilang. Kata binasa itu menjadi apa? Kupelihara, kulindungi. Kubinasakan dengan kulindungi itu berbeda. Jadi orang Yahudi berpikir, lah ini kan bukan kitabku. Itu kan terjemahan yang sudah jauh dari kitabku. Ngapain kurusin? Enggak, tapi kalau dilihat itu sama, hampir sama kan. Mungkin apa penafsirannya yang agak berbeda dalam terjemahan. Tapi sebenarnya sekiranya kitab Anda ini tertulis di luar di sini Taurat, mungkin kalian akan ditegur oleh Yahudi yang punya wewenang karena isinya bukan Taurat. Tapi karena kalian menggunakan Alkitab, maka yang negur kalian kami, umat Islam, karena isinya bukan Alkitab. Gitu loh bang. Coba aja ganti Torah Moses. Pasti ditegur. Lah ini apa haknya orang Yahudi menegurnya? Sudah Alkitab, tulisannya kitab Kejadian lah. Sudah bukan lagi Torah aslinya. Cuman terjemahan dan meninggalkan kemudian cangkang yang asli. Itulah makanya muncul pertanyaan, kenapa kalian menggunakan kitabnya orang yang dimana hukum-hukum itu mengikat kemudian bangsa Israel, bukan mengikat di luar Bani Israel. Gitu, saudara. Jadi kalau saudara hanya mengatakan ya kami menggunakan karena kami begini, oh itu klasik, itu dari tahun 3 zaman Belanda itu sudah, itu jawabannya bang. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana orang Kristen mampu menunjukkan data seperti di dalam Ulangan 5, di dalam Ulangan 5, Ulangan 4, Ulangan 6, Ulangan 33, bahwa hukum Taurat atau hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel itu diperintahkan Musa untuk mengabarkan kepada di luar Israel. Ada nggak seperti itu? Ternyata nggak ada. Berarti saudara menggunakan kitabnya Yahudi secara legal, ilegal. Zuma, Ya, di mana saudara? Itu Zuma. Jangan kau blokir Edis. Jangan kau congor di sini Zuma. Sini orang gak ada adabnya ini orang Apa yang yang kau naik katakan begini. tidak benar itu omong kosong kau. Kau dicari Nah, Edis. sekarang Jangan sekarang saudara coba. kau blokir Edis. Sekarang saya blokir Edis. Kau takut kau Bodoh. Sekalian kau juga saya blokir seumur hidup. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau? Hah? Ya kau lagi datang di sini, saya blokir kau sama Edis. Edis itu kan sudah ada di Amerika. Harusnya dia penginjilan kepada orang-orang Islam yang ada di Amerika sana. Ngapain dia masih masuk ke Indonesia ini untuk berdebat? Dia kan sudah di luar, sudah kabur dari Indonesia ini ya. Kenapa harus kembali lagi ke Indonesia? Kalau memang mau berdebat dengan orang Indonesia, waalaikumsalam, maka dia harus kembali ke Indonesia baru berdebat dengan kita. Anda sudah kabur keluar kok, di luar aja. Di luar banyak orang Islam di luar. Kalau mau berdebat dengan orang Indonesia, kembali ke Indonesia. Gitu. DPO kok diajak debat. Sebelum lanjut,
untuk teman-teman yang nonton yang ada tadi sudah hampir 14K ya. Mohon di follow yang ada di sini, Bang Ustadz Alif, Akang, saya, Bunda Rama, ya, di follow ya, jangan lupa dong. Ini ada ketua kita nih, Ustadz Alif. Di follow ya teman-teman ya. Lanjut. Jangan lupa Pak Gondrong juga di report nih Pak Gondrong. Dan mungkin sebelum lanjut, Gurunda dan Ustadz Alif, mungkin bagus diumumkan ya. Yang itu amanah dari netizen, mumpung masih 9K lebih ini. Ustadz Alif. Nanti tunggu videonya dari ini, Bun. Dari Ustadz Rizal. Iya. Beliau mau kirim video supaya kita putar ucapan terima kasih kepada netizen yang sudah membantu dalam rangka kerabakan kemarin. Kebakaran. Kebakaran. Iya, cocok nih. Iya. Kita tunggu video dari beliau untuk kita tayangkan ucapan terima kasihnya, gitu Bun. Yang pasti kemarin kita sudah salurkan bantuan dari teman-teman netizen kepada Ustadz kita. Nah, kita tunggu video testimoninya, ucapan terima kasihnya untuk netizen, gitu. Sekarang kita umumkan ini tentang milad aja, milad, gitu. Silakan Ustadz, mumpung masih banyak netizen. Milad api Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Gondrong diam dulu, jangan kemana-mana ya Pak Gondrong ya. Siap Bang. Oke, baik Ikhwan Fillah semuanya, ada 9.100 200 mata memandang. Kami informasikan kabar yang sangat bahagia, kabar yang sangat dinanti-nantikan. Pen kamu tidak bisa. Lanjut. Yaitu milad kedua Yayasan Apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah akan diselenggarakan pada tanggal 13 September 2025 bertempat di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan. Insya Allah nanti akan dihadiri, yang pasti ya, insya Allah itu seluruh para pengurus di Yayasan Apologet Islam Indonesia, termasuk Panglima kami, Bang Zuma, dan juga Bang Handi, Akang, Bunda Rahma, dan Aikores, Aimoto, Gus Wapi, semua. Dan juga nanti ada beberapa tokoh nasional yang insya Allah akan hadir. Di antaranya yang sudah kami undang adalah ada Ustadz Samsul Arifin Nababan, ada Pak Tengku Nasrullah, juga ada aktor senior Pak Deddy Miswar, insya Allah. Ya, Ikhwan Fillah semuanya yang ingin turut hadir, kita ramaikan kesuksesan Yayasan Apologet Islam Indonesia, berdirinya Apologet Islam Indonesia yang ini masuk tahun kedua. Silahkan daftar ke Ahikores ya. Saya sebutkan dulu nomornya. Mana nomor telepon Ahikores? Bunda Rama, bantu disiapkan nomornya ya. Sebutkan nanti. Saya sebutkan dulu nomor rekeningnya. Ya. Acara ini nanti HTM-nya adalah 100K ya. Buat yang ingin turut bergabung, ingin turut hadir, HTM-nya 100K, silahkan TF ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali 51770. Sekali lagi saya ucapkan, 7-nya 5 kali 51770. Nah, konfirmasi pendaftaran, hubungi Ahikores, nomor teleponnya 0813, habis itu 3753, terus 4473 ya. Untuk konfirmasi pendaftaran 0813 terus 3753, habis itu 4473. Begitu Ikhwan Fillah semuanya ya. Kami tunggu kehadirannya. Insya Allah nanti kita berkumpul bersama di sana, silaturahim, mempererat dan memperkuat tali persaudaraan beserta dengan para guru kita semua. Oke, silakan dilanjutkan mungkin yang lain. Masya Allah, mantap. Lanjut. Apa dilanjut? Lanjut Bang. Memang namanya ada namanya itu Noce. Lanjut Bang Noce. Pak Noce ini penginjil guru. Suaranya Kenceng ya. Bapak mau pecah gendang telinga. Oh, pendeta dia berarti. Ah, ini bisa ini Bun, gedein dikit. Nanti boleh bantu di screenshot teman-teman. Ya, ini playernya, silakan Ikhwan Fillah. Di situ ada pengumumannya.
Ya, ada nomor teleponnya, ada nomor rekeningnya, silakan. Insya Allah beberapa tokoh juga akan hadir di sana. Mari kita meriahkan. Yang ingin foto bareng dengan Gurunda, Masya Allah nanti Insya Allah ya, siap di sana. Kalau gini nggak kelihatan kotaknya ya. Oke, lanjut diskusi. Ini tetap playernya. Silakan deh, silakan. Nah, gitu. Saya bikin kopi dulu. Oke, silakan di moderatori mana Akang, Bunda Rama. Iya, Sama Panoce. Akangnya, Panoce Sama, ini Pak. penggembala ini, Panoce ini. Bagaimana Bang? Panoce ini penggembala ini, teman saya ini, Ustaz Alif. Cuma Begini Bang Noce. cuma belum dicukur. Bang Noce, kembali ke Siap. topik dulu. Iya, siap, Bisa Bang. nggak sih, bisa nggak itu Kristen itu berdiri sendiri tanpa ada kitabnya Yahudi nempel? Bisa atau tidak? Nggak nyambung nantinya Bang Andi. Nggak nyambungnya di mana Bang? Nggak kan mengenai Tuhan Yesus itu kan dinubuatkan dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab-kitab Tanakh, iya kan? Di mana tertulis itu dinubuatkan Bang? Sepertinya nggak ada deh. Jangankan dinubuatkan Bang, yang punya kitab aja sendiri nggak mengakui itu Yesus. Ini pertanyaannya Bang Andi, terjemahan LAI benar nggak Panoce? Nggak semua benar Bang. Nggak semua benar Bang Andi, jujur kalau Panoce. Nah, itu dia. Iya, memang kalau itu ya memang nggak terlalu tepat sih yang lain. Itu loh Pak Noce, maksudnya nggak bagaimana mau dinubuatkan gitu loh. Itu kan cuman penafsiran terjemahan Septuagint yang Anda pakai, penafsiran berdasarkan iman Kristen gitu loh. Iya, dari nubuatan-nubuatan misalnya dalam kitab Perjanjian Lama itu lebih cenderung menuju kepada Yesus Kristus. Nggak ada Bang. Yesaya 53 itu nggak ke Yesus, Yesaya 96 nggak ke Yesus. Iya, kalau Yesaya 53 itu memang sangat sangat mirip ya dengan proses penderitaan Yesus. Nah, di situ ada kata dia tidak akan membuka mulutnya, sedangkan di salib buka mulut. Iya, kalau buka mulut dalam konteks melawan kan mungkin. Gitu loh, jadi nggak ada, itu kan ya masih saya. Kalau Yesaya 96 di situ telah lahir, sudah lahir, Yesus belum lahir. Ya udahlah, nggak ada nubuatan-nubuatan. Lebih baik kalau mau memperkuat Bang Noce, gitu ya, lebih berbau Yunani saja, berdasarkan konsili Tertullianus, itu baru kena tuh. Karena ini ada dua budaya yang ada di dalamnya ini saling kontradiksi. Satu budaya yang beraliran dari Samawi, gitu ya. Satu budaya beraliran dari pagan, nggak bisa diketemukan gitu loh Bang Noce. Kalau Yudaism itu kan cenderung sekarang Torah begitu, mereka tetap bertahan di situ. Kalau Kristen kan nggak ada urusan ngambil dia. Pertama nih, perbedaan Tuhan, perbedaan sembahan. Terus Kristen mengambil sembahnya Yudaism turun menjadi manusia. Ini sebenarnya kan agak-agak sedikit menantang. Untung aja Yudaism itu orangnya pendiam. Ya bodo amat lalu gitu loh. Tapi jangan coba ganggu-ganggu mereka. Nah, nanti kan sadis juga kalau Anda masuk kampung orang kan. Seperti yang terjadi di video-video itu, diperlakukan tidak enak. Ada yang digamparin, ada yang diludahin tuh. Gitu loh. Jadi Pak Noce ya berpikir ulang lah. Bahwa tidak ada hubungannya kalau menurut saya. Itu Pak Noce, silakan. Iya. Iya, jadi di topik ini kan jelas bahwa Taurat dengan Oten kan, jadi kami menurut saya itu bahwa Taurat itu tetap dimasukkan ke dalam Bible Bang.
Karena itu ya, bahwa kami juga sangat percaya bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang kami imani, yang kami percaya. Beda Tuhan, Bang. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub itu kan, akulah yang Tuhan pencipta alam semesta itu. Di situ belum punya nama, masih sifat-sifatnya kan begitu. Nah, gitu. Terus Tuhannya orang Kristen kan Yesus. Jadi yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub sampai ke Nabi Musa itu sampai ke Yesus sendiri gitu ya. Itu berbeda Tuhan dengan Anda. Jadi enggak kena, Bang, itu barang. Serius. Enggak, sesuai dengan kesaksian Yohanes itu bahwa dia adalah Sang Firman. Ya, Sang Firman yang menjadi manusia kan, yang menjadi daging. Ya itulah Tuhan Yudaism lu turunkan menjadi manusia kan? Iya kan, Bang, begini. Nah itu dia. Kalau menurut Pak Noce, Tuhan Anda dengan Tuhannya Anda dengan Tuhannya Nabi Musa sama nggak? Sama. Tuhannya Nabi Musa siapa? Yod Hevafe. Kalau Tuhannya Bang Noce siapa? Kalau Sang Bapa ya Yod Hevafe. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan sebagai nah, beda dong. Ya. Enggak, karena Yesus itu Sang Firman yang menjadi manusia. Bukan itu persoalannya, mau jadi apa kayak artinya Tuhan Anda Yesus. Tuhannya Nabi Musa bukan Yesus, jadi beda Tuhan. Iya, kalau yang di Kristen itu memang yang kami imani bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Ya silakan saja, Bang, nggak diganggu itu. Mau Tuhan menjadi manusia, mau jadi apa? Iya. Silakan saja, tapi jujur bahwa Tuhan Anda itu berbeda dengan agama lain. Jadi baguslah kalau jujur. Pak Noce malam ini berkata, kami Kristen, Tuhan kami itu Yesus. Beda dengan Tuhannya para nabi. Selesai sudah. Sebenarnya sama, cuman Tuhan yang di Kristen itu telah menjelma menjadi manusia. Gimana sih, masa ada Tuhan menjadi manusia, Bang? Iya, Bang, kan Tuhan kan maha segalanya, maha bisa. Bang Noce, kalau Tuhan, Bang Noce, kalau Tuhan menjadi manusia, berarti nggak ada lagi Tuhan? Iya, ada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kalau dia kan sudah jadi manusia nih, berarti nggak ada Tuhan. Artinya kalau yang dia dalam kekristenan itu bahwa dalam diri Yesus Kristus itu ada dua natur. Berarti bukan manusia. Tuhan menjadi manusia, Bang Noce. Tuhan ya masuk ke dalam diri manusia melalui kandungan Maria, lahir di bumi. Bukan Tuhan menjadi manusia, Tuhan masuk ke dalam diri manusia. Begitu barangkali bahasanya. Enggak, yang kami tahu itu Tuhan yang menjelma menjadi menjelma manusia. Kan menjadi sama aja tuh. Iya. Nah, setelah Tuhan ini menjelma menjadi manusia, berarti nggak ada Tuhan lagi. Iya, enggak, di dalam diri Yesus Kristus kan ada yang kami tahu itu ada dua natur. Berarti Tuhan masuk ke dalam diri Yesus. Tapi yang dipahami itu bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, ya Tuhan itu yang menjadi manusia, menjadi daging. Sang ilahi itu yang menjadi daging. Manusia ini Tuhan nggak? Manusia ya bukan Tuhan. Berarti nggak ada lagi Tuhan kalau dia jadi manusia. Enggak. Tapi berbeda, Bang, kalau di dalam keyakinan kekristenan. Gimana ya? Tapi saya nggak mau maksa sih. Ini coba Bang Andi dikit coba. Pusing nih, silakan ambil pusing. Bang Andi dikit, Bang Andi dikit. Coba Pak Noce, Pak Gondrong. Tuhan Yahudi itu makhluk bukan sih? Ya. Tuhan Yahudi itu makhluk bukan? Makhluk. Tuhan Yahudi makhluk. Dari mana katanya Tuhan Yahudi makhluk? Coba tunjukkan di Torah Tuhan Yahudi itu makhluk. Ya. Kalau teman-teman di bawah ini masih mempromosikan Edis di sini, saya akan blok satu-satu. Teman-teman di bawah nggak usah lah, kami juga kan ada HP di sini. Blokir Bang Handi, saya empan. Udahlah, nggak usah lah gitu loh. Kalau Anda mau senang di sana aja. Jangan promosikan Edis di sini loh. Muslim kok promosikan Edis? Gimana sih kamu ini? Lanjut. Ya, coba saya minta datanya. Kalau Tuhan Yahudi itu makhluk, Pak Noce. Iya, maksudnya kalau yang
yang dipahami makhluk itu kan ciptaan ya Bang. Iya, betul. Iya, makhluk. Nah, saya minta datanya kalau Tuhannya Yahudi itu adalah ciptaan, adalah makhluk. Ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia ya. Itu Tuhan Kristen, bukan Tuhan Yahudi, Bang. Yang saya tanya Tuhan Yahudi. Ayo. Jadi yang saya tahu ketika Tuhan menjadi manusia ya seperti itu Bang. Karena Tuhan itu ada tidak bisa digambarkan, maka di dalam diri Yesus Kristus menjadi gambaran sempurna bahwa itulah gambaran Allah yang sesungguhnya. Pak Gondrong, yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu makhluk apa bukan? Kata Pak Gondrong tadi makhluk ciptaan. Nah, saya minta datanya. Enggak begini Bang, kalau Tuhannya orang Yahudi itu kan ilahiyah, tapi sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia itu bersumber dari sang ilahi itu. Maka yang saya pahami bahwa Tuhan itu seperti gambaran manusia Jadi begitu persingkat, menurut Bang Noce, sekarang ini detik ini juga Tuhannya Yahudi itu Yesus atau bukan? Tuhan Yahudi di zaman dulu ya Bang. Sekarang. Kalau yang orang Kristen di Yahudi ya bukan Kristen, Yudaism sekarang ini bukan kalau Kristen memang- Yahudi. kalau Orang memang Yahudi Yudaism itu Tuhannya siapa sekarang? Kalau Yudaism memang mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu sang Mesias. Enggak, Tuhannya Yahudi sekarang siapa menurut Anda? Iya, kalau Tuhan Yahudi ya masih tetap Hashem. Oke, Hashem. Tuhannya Iya. Kristen siapa? Yesus Kristus. Sama nggak tuh Tuhan Anda dengan Tuhan Yahudi? Sebenarnya kalau dari awal mula itu sang Bapa ini kan Sama sang enggak Hashem. sebenarnya? Pertanyaannya bro, sama nggak tuh Tuhan Anda dengan Tuhan Yahudi sekarang ini, detik ini juga? Kalau yang mengenai Yesus Kristus ya tidak sama Bang. Tidak sama, baik. Artinya apa? Tuhan Anda Kristen dengan Tuhannya Yahudi beda. Setuju? Iya. Iya, Artinya Yahudi kalau tidak sudah beda, tidak ada gunanya Torah lu pakai. Selesai, lanjut. Beda berarti Pak Noce. Iya, sebenarnya begitu. Orang Yudaism tidak akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah. Begitu. Ustaz Alif masuk, enak ini sama Pak Noce tadi. Iya. Enggak, kurang garam. Tapi kalau kita lihat rambutnya ya gondrong. Padahal dalam Bibelnya sendiri ya 1 Korintus 11:14, kehinaan bagi laki-laki berambut gondrong, berambut panjang. Nah, itu sudah dibahas sama Bang Kian Santan ulang-ulang itu. Iya Bang, aduh, kehinaan loh. Lanjut Ustadz. Ini cuma ada yang menarik aja sih ketika Pak Noce ini membahas beda tadi di situ. Karena di dalam kitab misal ya, kalau saya pernah buka itu di Yesaya 44:24 seingatku. Di situ kan dikatakan, saya coba buka ya biar tidak dibilang ngarang. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ini Tuhannya Yahudi menggunakan kalimat satir lah mungkin lah ya. Siapakah yang mendampingi aku? Bahkan dia yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Kalimat tanya ini, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak Pak Tuhan yang lain selain Tuhan yang membentuk manusia sejak dalam kandungan? Enggak, dia memang Esa satu-satunya kalau dalam konteks ini Bang. Esa. Oke, mantap kalau gitu. Berarti memang tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang Esa ini. Iya, tapi kalau dalam konteks Yesus Kristus ini berbeda Bang.
Enggak, ini konteks orang Tuhannya Iya. Yahudi. Iya, kalau Bukan, Tuhan Yahudi Tuhannya memang Kristen. jelas bahwa misalnya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, itu jelas bahwa mereka iya. Ada yang menarik lagi di sini, Pak. Di situ Iya. dikatakan Tuhannya Yahudi ini yang tertulis dalam kitab Yesaya, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Kan Yesus tuh dikatakan berada dalam kandungan. Ketika malaikat Gabriel memberitakan kehamilan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti Yesus ketika berada dalam kandungan, yang membentuknya adalah Tuhannya orang Yahudi. Iya, karena dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi atas pekerjaan. Ya, Tuhannya orang Yahudi yang membentuk Yesus di dalam kandungan Maria. Iya, yang membentuk daging dalam kandungan Maria. Betul. Oke, baik. Jadi Tuhannya orang Yahudi tadi membentuk Yesus di dalam kandungan Maria. Setelah dia lahir, jadi Tuhannya orang Kristen, gitu ya, Pak ya? Bukan karena dia lahir kemudian kami menuhankan dia, bukan itu. Kalau dalam kepercayaan kekristenan bahwa kenapa Yesus kami percaya sebagai Tuhan, karena memang itu adalah inkarnasi Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Allah telah menjadi manusia, sang firman itu yang menjadi daging, makanya kami percaya bahwa firman Berarti itu, Tuhannya orang Yahudi tadi hilang jadi manusia. iya, sebenarnya kalau Gitu, umat Yahudi juga mau jujur, sebenarnya Tuhan yang mereka sembah itu telah menjadi manusia. Cuman kan mereka nggak terima juga kan, Bang? Bukan. Kan tadi kalau di dalam kitabnya Tuhan itu yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Bukan yang berada di dalam kandungan. Itu Tuhannya orang Yahudi. Maka ketika bangsa Yahudi melihat orang hamil, orang mengandung, ya pasti bukan Tuhan. Dia itu yang dibentuk oleh Tuhan. Kan begitu, Pak, jadinya. Ya kan? Nah, ketika Anda pahami bahwa Tuhannya orang Yahudi tadi yang berfirman di dalam kitab Perjanjian Lama berubah menjadi manusia di abad pertama, yaitu menyalahi konsep dari keimanan orang Yahudi. Karena di dalam kitab mereka dikatakan Elohim itu bukan manusia, sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, kan gitu. Iya, Itu Bang, Tuhan yang tapi- benar. Makanya ketika ada orang lahir, walaupun penuh dengan keajaiban, orang Yahudi nggak akan percaya kalau dia itu Tuhan. Silakan, Mbak. Izin sebelum lanjut kita sapa MKC. Selamat malam. Selamat malam, selamat pagi saudara-saudariku semua. Silakan. Kirain jaringanku, ternyata Pak Noce lagi diem ya. Iya, saya lagi. Lanjut Pak Noce, tanggapin. Apa yang saya belum mendengarkan apa yang diceritakan tadi, masih kurang dengar. Iya, nyimak dulu. Nyimak dulu Bang ya. MKC. Sekarang Noce. Iya. Jadi kalau yang tadi mungkin yang telah disampaikan oleh Abang tadi itu mengenai Tuhan membentuk manusia dari sejak dalam kandungan itu berbicara tentang konteks apa karya Tuhan mungkin ya, tapi konteks Yesus ini berbeda menurut saya, karena dia ini adalah yang ilahi yang telah menjadi daging itu dalam perjanjian baru ya. Karena Pak Noce, apa ya, siap. di dalam Maliaki 3 nomor 6, Tuhan itu tidak pernah berubah loh. Iya. Yang mengalami perubahan itu pasti makhluk. Karena Kalau ada dalam- yang menjadikan, merubah sesuatu.
Iya, konteks Maliaki 3 tentang apa perpuluhan itu. Iya, tentang perpuluhan ya. Bahwa Tuhan tidak berubah dulu, kini dan selamanya. Ya, Maliaki 3 1 perpuluhan Tuhan tidak berubah. Iya, Maliaki 3 itu kan tentang apa persembahan kan? Tapi ini menyebutkan Tuhan tidak berubah. Iya, tapi konteks ini berbeda, Bang. Di sini Tuhan, kalau dalam Maliaki 3 Tuhan ingin menegaskan kepada bangsa Israel bahwa dia tidak berubah dulu, kini dan selamanya. Itu dalam konteks apa ya? Persembahan persepuluhan mengenai apa ketaatan bangsa Israel dalam hal memberikan sedekah. Jadi perpuluhan nggak pernah berubah gitu Pak maksudnya? Iya, kalau di konteks itu memang begitu Bang, karena konteks itu berbicara tentang Allah Israel yang tidak pernah berubah, yang membalaskan berkat-berkat terhadap umatnya. Itu dalam konteks itu yang dimaksudkan Bang. Akulah Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan itu tidak berubah. Akulah Tuhan, tidak berubah. Itu Tuhan. Nah, sekarang kita juga melihat contoh di dalam Ibrani 13 nomor 8 seingatku, berkaitan dengan Yesus. Itu kan dikatakan juga, Yesus itu tetap sama, baik dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dikatakan Yesus tetap sama itu dia sebagai apa Pak di situ Pak? Yesus tetap sama itu seperti semula, maksudnya dia tetap Allah. Contoh berarti di dalam 1 Yohanes, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 ayat itu salah kalau gitu Pak. Karena harus percaya Yesus itu sebagai manusia. Iya, memang yang kami percaya dalam iman Kristen bahwa dalam diri Yesus itu ada dua natur. Ya kan, natur manusia dan natur Allah. Enggak, di sini kan dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus itu tetap sama. Yesus tetap sama ini dia sebagai manusia atau bukan manusia, Pak? Iya, karena sebenarnya dia dulu sampai selama-lamanya dia Tuhan. Berarti iya, Bang. Bukan manusia? Kalau dalam kekristenan itu sebenarnya kami percaya bahwa itu yang tadi saya bilang, bahwa ada dua natur. Dan Yesus itu datang dari Allah. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 1-3 itu jelas bahwa dia datang dari Allah. Iya, Yesus datang dari Tuhan. Segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, Pak. Di dalam Yakobus 1 nomor 17, segala sesuatu itu dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan itu, semua anugerah dari Tuhan. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 nomor 4 pun dikatakan, kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tuh, para murid-murid Yesus juga berasal dari Tuhan. Apakah yang berasal dari Tuhan adalah Tuhan? Ya bukan, Pak. Kalau semuanya berasal dari Tuhan adalah Tuhan, ya semuanya Tuhan, Pak. Tapi kami beriman kepada Yesus itu seperti yang tertulis juga di dalam Yohanes. Ya, Boleh aku izin bertanya Ustadz ke iya, dia? Bang. Ya. Iya, Bunda. Bang, menurut Abang, apakah wajar, apakah masuk akal Tuhan Anda yang Anda tuhankan keluar dari rahim seorang perempuan, keluar dari
Ya, Mr. V perempuan. Apakah Anda merasa itu wajar? Itu Tuhan dari situ. Kalau perempuan ya Miss P bunda, masa Mister Ya, Mr. Ya Allah, Miss V-nya perempuan. Miss. Iya, Bentar, karena ya, apakah Anda merasa wajar tuh Tuhan keluar dari kelamin? Merasa wajar? saya rasa wajar-wajar saja Bunda, karena Mama, begini Bang, Bunda, karena memang dia manusia harus melalui proses sebagai seorang anak manusia ya. Di dalam Bibelmu dibilangan Tuhan itu bukan manusia. Di Hosea pun aku ini Tuhan bukan manusia. Tapi ada Selain secara akal sulit diterima dengan akal, bahkan bertolak belakang dengan akal, secara dalil pun tertolak Bang. Masa Tuhan keluar lewat situ? Apa bedanya dengan Anda manusia ini? Apa bedanya? Iya, kami Kita ini keluar dari seorang ibu. Nah, masa Tuhan keluar dari situ? Di dalam perjanjian lama, kitab Yahudi tertulis, perempuan yang melahirkan itu najis 7 hari. Bayangkan. Sementara Tuhan Anda keluar dari situ, najis tuh perempuan melahirkan 7 hari. Iya, ndak masalah penilaian Mbak. Mama kok penilaian itu dalil loh? Iya, maksudnya, tapi kami tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi yang keluar itu Tuhan. Tahu nggak kalau perempuan melahirkan tuh keluar bersama najis loh. Kok Tuhan sehina itu Bang? Najis, ada air ketuban, lendir, darah, macam-macam tuh bercampur Tuhanmu keluar. Ya Allah, benar-benar deh. Oten. Enggak, mungkin Mbak Anda percaya, tapi kami orang karena bertolak belakang dengan secara akal, logika tertolak, secara dalil pun tertolak. Anda lari kemana? Anda cuma iman buta. Iman buta apa? Ibaratnya nih orang jatuh cinta yang dia nggak melihat nih si ini ngapa sih, di si itu kenapa. Yang penting cinta. Berarti ibaratnya Anda iman buta ya, tai kucing pun rasa coklat. Begini Mbak, begini Mbak. Artinya sebenarnya orang Kristen itu tidak sedang mempertuhan Yesus, tetapi Yesus, karena Yesus itu Tuhan. Kami mana dalilnya? Secara dalil tidak ada seperti itu Bang. Secara logika tidak masuk akal. Coba mana dalilnya? Kami percaya bahwa Yesus itu datang keluar dari Sang Bapa. Iya, semua firman ini. Begini Mbak. Oke. Nah, kenapa saya harus beriman kepada Yesus Kristus? Dalam karena kau nggak pakai akal. Begini Mbak, dalil dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, coba Mbak baca. Yohanes 14:1, 1:14. Enggak, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, tolong coba kau baca. Coba kau baca. Sebentar ya. Memang mereka dimatikan akal ya. Tuhan itu maha suci loh. Masa Tuhan sehina itu keluar dari Yohanes 14 ya. Bentar, saya buka. Yang jalan-jalan itu kali. Bentar, saya buka. Silakan Ustadz, kalau masuk silakan. Lanjut aja. Iya, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Begini Mbak, bunyinya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya
di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana di situ Yesus Tuhan? Iya. Mana di situ tertulis dia Tuhan mana? Ini kalau cek ke bentar berarti Enggak, listriknya begini, mati ya. Ini tokennya habis nih Pak Noce nih. Ya. Tokennya bunyi-bunyi bang. Nggak ada di situ narasi Yesus Tuhan bang. Oke, Itu dia tujukan begini. kepada pengikutnya itu Bani Israel. Kamu Bani apa? Aku Iya, diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. itu Yesus disampaikan. juru selamat bagi umat Israel. Tolong kasih saya data di mana Yesus juru selamat bagi Kristen. Kasih saya satu aja bang data. Kasih saya data bang. Iya, kematian Yesus Kristus merupakan perdamaian. Saya data di mana Yesus juru selamat bagi Kristen. Kalau di dalam Ibrani berapa itu ya? Yesus adalah juru selamat bagi orang Israel. Itu yang kita baca di Bibelmu. Tapi kalau Yesus juru selamat bagi Kristen seperti yang kau iman, tidak ada sama sekali bang. Yesus mendedikasikan dirinya atau diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Iya, Bukan karena untuk dunia aku berdoa, tetapi Begini, untuk mereka aku berdoa, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. karena pada waktu itu begini. belum adanya agama Kristen. Belum Tapi adanya konteks agama. yang- Nah, makanya Yesus tidak mengenal Kristen. Si Paulus Iya. lah itu ajaran Kristen berasal dari Paulus si Kristus palsu. Makanya nggak nyambung kalian dengan Enggak. Yesus. Kalian Kalau mengklaim pengikut Mbak. Yesus, padahal nggak nyambung. Mbak, kalau Kristen itu kan pengikut Yesus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Ada Yesus menyuruh kau bergereja? Nyanyi-nyanyi ada? Mana datanya Yesus menyuruh kau bergereja? Ngaku-ngaku klaim sepihak itu, ngaku-ngaku Iya, pengikut Kristus. kalau begitu yang Mbak pahami gereja itu apa? Ya gereja tempat kau nyanyi-nyanyi, doa-doa. Itu kan keliru, Yesus Mbak. tidak bergereja, Yesus ke sinagog. Dia orang Yahudi taat dengan hukum-hukum Torah. Umur tuh 8 hari disunat. Kau apa? Tak ada nyambungnya. Makanya aku bilang, kalian itu sebagai orang Kristen, percaya dirilah dengan kekristenan kalian. Jangan domplang sana, dompleng sini. Kayak parasit, kayak kuman. Kenapa nggak percaya diri dengan Kristenmu yang berasal dari Roma sana? Bahasa Nah. Bibelmu kan bahasa Yunani. Kristen itu bukan berasal dari Roma, Mbak. Kristen itu kan pengikut Pusat Kristen di mana? Kristen mula-mula itu apa? Katolik. Pusatnya di mana? Kan di Roma sana. Kristen bermula itu dari Antioquia, Mbak. Iya, penamaannya di situ oleh si Paulus. Tidak laku ajarannya ini di Yunani, di Israel. Dia bawa ke Athena, di Roma sana dia kembangkan. Kenapa diterima di sana? Karena pagan. Dijadikanlah 25 Desember hari kelahiran Dewa Matahari sebagai kelahiran si Yesus. Jadilah Natal 25 Desember. Padahal itu kelahiran Dewa Matahari. Kong kali kong diterima di sana ajaran si Paulus. Jadilah di sana agama kekaisaran. Nggak. Ya, menyebar ke Eropa, dibawa oleh penjajah, masuk ke Indonesia. Jadilah kau Kristen. Jadi nggak ada nyambungnya sama Yesus. Yesus sudah terangkat. Coba kita buktikan ajaran terangkat Yesus ke surga. ke langit. Ajaran Yesus dengan yang kau iman itu apa? Apa kesesuaiannya? Apa samanya? Apa? Yesus kesamaan? mengajarkan tentang kasih, kebaikan. Kasih semua biar kami orang Islam itu insya Allah. Iya. Hablum kan minallah, hablum minan-nas. Janganlah ajari kami kasih. Gak usah penjajahan, perang salib. Jangan bicara kasih tentang Kristen. Gak ada. Nggak usah kemana-mana, Tanpa Mbak. jadi Kristen pun, ya makanya aku bilang mana ajaranmu berkesuaian dengan Yesus. Misalnya Yesus Begini, menyuruh kau bergereja, menyuruh kau apa Begini, perintah Mbak. Yesus? Ketika dalam Matius 28 ayat 18 jelaskan, Pergilah jadikan semua bangsa muridku baptis bla bla bla. Di mana ya? Wah, Bunda Rahma pakai bahasa Rosi, jadinya kepental tuh, bla 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 bla. iya, Bang Kian, bagaimana?
Bang Ali. Sama Ustadz Ali kalau sama saya nanti saya cukur itu rambut gondrong. Apa tadi Pak Noce? Tadi kepotong. Narasinya apa tadi? Tuntaskan dulu. Oh, yang di Matius 28 ayat 18. Iya. Apa poinnya yang mau disampaikan dulu di situ biar nanti kami tanggapi juga? Iya, kan segala kuasa itu kan telah diberikan kepada Yesus. Ya Yesus memberikan perintah amanat agung itu untuk menyampaikan kebenaran ke seluruh dunia kan. Nah, jadi kami beriman lewat itu, Bang. Oke, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, kan gitu? Iya. Oke, ada masa berlakunya kekuasaan Yesus. Kekal yang menurut saya, Bang. Sebenarnya kalau kita lihat dari narasi awalnya, dia itu kan diberi kuasa, baru diberi kuasa, kan gitu. Nah, kalau saya baca Pak, di dalam 1 Korintus 15 nomor 24, di situ dikatakan kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Nah, kekuasaan yang dia miliki akan tiba kesudahannya dikembalikan kepada Bapa. Sudah selesai berarti itu. Dia menerima kekuasaan, kekuasaannya dia kembalikan kepada Tuhan setelah tugasnya selesai. Kan gitu, Pak? Itu dalilnya. Ndak berakhir sampai di situ, Bang. Karena juga Yesus berkata di dalam bernubuat dalam Matius 25:31 kalau ndak salah itu bahwa dia akan bertakhta di atas kemuliaan. Yang kami tahu yang bertakhta di atas kemuliaan itu kalau kemuliaan itu tidak ada masalah. Matius 19:28 juga nanti bersama dengan murid-muridnya itu di atas tahta juga. Iya, tapi bersama dengan ke-12 muridnya. Tapi di sini di sini poinnya Pak, dalam kitab Anda sendiri dari pengajaran Paulusnya akan tiba kesudahannya. Nanti segala sesuatu ketika tugasnya selesai dikembalikan lagi kepada Bapa. Kalau kekuasaan kerajaan dikembalikan kepada Bapa, berarti Yesus kembali pada posisi ya sebagaimana manusia pada umumnya yang setara gitu, tidak memiliki kekuasaan. Coba tadi kan di dalam Matius 28 Yesus diberi kuasa. Nah, setelah selesai tugasnya kekuasaannya dikembalikan lagi kepada Tuhan. Kalau sudah dikembalikan kepada Tuhan, ya selesailah dia tugasnya. Ya seorang presiden kalau sudah selesai tugasnya dikembalikan lagi ke negara, selesai. Dia kembali pulang kampung jadi rakyat. Mantan presiden jadinya, kan gitu. Makanya di dalam kitab ada 2 Yohanes 1 nomor 3 kan dikatakan kita akan menjadi sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, gitulah Pak. Siap. Siap diapa ini? Enggak. Pak, kira-kira pertanyaan apa yang sulit dijawab, Pak? Gimana, Pak? Enggak, kalau saya ya tetap bahwa ketika Yesus berkata bahwa dia bertakhta di atas kemuliaan, berarti bicara kemuliaan ini kan bertakhta di atas kemuliaan kan kecuali
sang ilahi itu sendiri, Bang. Aduh, Pak, tadi saya bacakan dalilnya loh, Pak. Matius 19 nomor 28, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sama, dia bareng dengan muridnya itu sama, Pak. Sama loh, itu pernyataan-pernyataan Yesus sih sama. Ini yang maksain dia itu Tuhan ini siapa sih sebenarnya? Dari tadi bingung saya, dalil-dalilnya nggak sesuai deh kayak gitu perasaan. Emang nggak bisa lah kita diskusi pakai data kayaknya, Pak. Soalnya Bapak ketampol terus sama datanya. Nah, apalagi kalau kembali ke tema hubungan Taurat dengan orang Kristen. Tapi saya punya data menarik gini, Pak ya. Punya data menarik. Kitab Anda itu kan mencatat. Tadi kan Pak Noce, sebelumnya saya tadi sempat mendengar bahwa Pak Noce termasuk mengakui terjemahan LAI tidak semuanya benar gitu ya, Pak ya? Iya, Bang. Oke, saya tidak akan mempertanyakan, mungkin di sesi yang lain, karena di sini ada sebenarnya merujuk kepada originalnya itu kan menggunakan kata theos. Oke, di dalam iman Anda tadi kan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang nuzul turun ke bumi kan menjadi manusia kan gitu. Iya. Itu konsep iman Anda ya. Iya. Cuman saya menemukan data yang menarik, Pak. Data yang menarik di dalam kitab Anda sendiri, yaitu di dalam Kisah 14 nomor 11. Kisah Rasul 11. Ya. Kisah 14 nomor 11. Anggap aja ini materi sangat berat ya, Pak ya. Saya sambil saya screen gitu ya, biar kelihatan saya serius diskusinya. Iya. Nah, di sini dikatakan kitab Anda. Saya coba buka ya, sebentar. Ini efeknya saya buang dulu. Kok tampilannya gini, Kang? Tadi saya pakai foto jadi ini kayak mana ya? Aduh. Hilangin ininya kayak mana ya? Ngilangin foto yang tadi, Oh, gini. Oke. Ah, ini. Nah, ini kitab Anda, Pak, di dalam kisah 14 nomor 11. Di sini dikatakan kan bahwa ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Di sini dikatakan dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Nah, di sini dewa-dewa di sini kan menggunakan original itu kata theos. Ya, jadi theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Pemahaman tentang dewa turun ke bumi atau Tuhan atau theos turun ke bumi dalam rupa manusia, ternyata ini sudah ada ajaran sebelumnya, Pak. Dan di sini bangsa menggunakan bahasa Likaonia. Saya pengen tahu, Pak, ini maksudnya dalam bahasa Likaonia, ini dari bangsa apa dan pemahaman apa ini, Pak? Iya, kalau itu memang dalam kepercayaan sebelumnya mereka mungkin mengenai ajaran pagan mungkin di mana dewa itu bisa menjadi manusia dan mereka tidak memahami sebenarnya yang diajarkan oleh Paulus itu, bahwa yang Paulus ajarkan itu sebenarnya berbeda dengan yang mereka pahami, karena mereka hanya melihat secara. Jadi menurut Pak Noce bahwa ajaran tentang Tuhan, theos, dewa turun ke bumi dalam rupa manusia, itu ajaran sudah ada sejak zaman dahulu dan itu adalah ajaran pagan gitu ya, Pak ya? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari konteks ini sebenarnya sudah ada yang sudah ada kepercayaan sebelumnya bahwa dewa menjadi manusia. Tapi dalam konteks ini yang dimaksudkan oleh Paulus, maksudnya yang diajarkan oleh Paulus ini, yang dilakukan oleh Paulus ini berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang pada saat itu.
Bang. Oke. Tapi kalau memang yang dimengerti dewa yang turun menjadi manusia ya sudah ada sebelum, Bang. Kalau dari konteks ini kan. Kalau gitu berarti benar iman Anda itu sejalannya dengan konsep ajaran ini, Pak. Di sini memang dikatakan mereka itu berseru kegirangan dalam bahasa mereka sendiri, ya kan? Sebab rakyat biasalah yang berseru dalam bahasa Likaonia, sebuah dialek bahasa Yunani. Dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Jadi konsep ajaran Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu ternyata sudah ada dalam ajaran dewa-dewa Yunani, kan gitu. Iya, Mereka akhirnya. menyangka bahwa Paulus dan Barnabas turun ke tengah-tengah mereka dari awan-awan dan bahwa mereka semacam makhluk ilahi yang berkuasa yang tidak lebih rendah daripada dewa meskipun dalam rupa manusia. Gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman tentang Tuhan menurut kepercayaan orang apa ini, Pak? Kepercayaan mana? Kafir. Iya. Iya. Kepercayaan kafir. Jadi konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep ajaran kafir, Pak. Iya, tapi konteks ini kan yang mereka pahami seperti itu, yang mereka artinya masyarakat di situ memahami bahwa seperti Ini itu. moderator kopi putih turunin dong, kayaknya tidur. Oke. Ya ini kan kitab Anda, ini yang menjelaskan, penjelasan dalam Matthew Henry bagaimana historinya. Nah, dalam pemahaman orang Yunani, mereka sudah sangat familiar dengan konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, kan gitu? Iya, dewa kan yang dimaksudkan mereka Iya, itu. Kan dewa di sini Theos itu Tuhan juga. Nah, iya. tadi Pak Noce konsep imannya menjelaskan bahwa Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, kan gitu? Iya. Kira-kira sama atau beda, Pak? Sebenarnya mirip, kalau dilihat mirip. Oh, mirip. Berarti konsep iman Anda mirip dengan konsep agama pagan Yunani? Iya, kalau mau jujur sebenarnya mirip, Bang. Iya. Berarti kamu mengikuti konsepnya Yahudi. Nah, itu Iya, dia. memang kalau konsep Yahudi mereka tidak percaya bahwa Sang Hasem itu menjadi manusia. Kan memang mereka nggak percaya. Nggak percaya, ternyata iblatnya tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu dari ajaran bangsa Yunani. Kan gitu. Ajaran bangsa Yunani, bukan ajaran Yahudi. Kitabnya boleh ngambil dari bangsa Yahudi, tapi tentang rasa, penjelasan, vibes-nya apalagi itu nuansanya Yunani gitu. Kan gitu. Sama ini loh, Pak. Sebenarnya sama. Kalau di dalam konsep mereka mengatakan, tapi oke lah saya bilang beda kalau mereka kan mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Kalau di Dewa, dalam kan? Kristen mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Beda itu, Pak. Iya, tapi yang dipahami oleh masyarakat pada saat itu ya, yang mereka pahami bahwa Rasul Paulus sedang mengajarkan seperti yang mereka imani, bahwa dewa turun, dewa menjadi manusia begitu. Tapi sebenarnya Iya. konteks yang berbeda yang diajarkan oleh Paulus. Iya, Bang, ya. Saya paham. Lah iya betul. Artinya ini kan tentang pemahaman Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu memang sudah familiar di tengah bangsa Yunani. Iya. Bagaimana kepercayaan zaman dulu, zaman pemahaman tentang dewa Zeus, dewa Hermes dan dewa-dewa yang lainnya, kan gitu. Itu sudah ada pemahaman seperti itu. Iya, memang kita tidak bisa pungkiri karena memang sebelum apa yang diajarkan oleh Paulus, bangsa Yunani telah mempercayai bahwa dewa menjadi manusia. Iya, akhirnya ketika Paulus dalam pengajarannya mereka menganggap bahwa seperti itu ketika Paulus mengadakan mujizat-mujizat dan mereka berpikir bahwa itu adalah dewa yang telah menjadi manusia. Padahal ini konteks yang berbeda, Bang.
Iya, contoh kalau Iya. kita buka Yohanes 1:14, kan versi Kristen itu kan nuansanya, penafsirannya, pemahamannya kan merujuk kepada yang tadi, Pak. Iya, Di sini mirip kan kalau firman dari itu telah konteks yang- menjadi manusia. Nah, dalam imannya Kristen, ngambil tafsiran pemahamannya itu selaras dengan pemahaman bangsa Yunani yang mengimani tentang para dewa, kan gitu. Sementara kalau dalam pemahaman orang Yahudi nggak kayak gitu. Sebagaimana tadi di dalam Yesaya 44 nomor 24, Tuhan itu justru yang membentuk manusia sejak dari kandungan, bukan Tuhan itu berada di dalam kandungan, bukan gitu. Tuhan itu yang menciptakan manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Itu kalau dalam penjelasan kitabnya orang Yahudi, kan gitu. Tapi Iya. kalau dalam pemahaman orang Kristen, ini sebenarnya gini ya, contoh begini. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu tuh firman yang mana? Ya firman sebagaimana yang disampaikan juga kepada Maria di dalam Lukas 1. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau hendak menamai dia Yesus. Itu kan firman Tuhan itu yang disampaikan kepada Maria melalui malaikat. Nah, ketika hari haknya terjadi, maka firman itu benar terbukti menjadi manusia. Kan gitu, firman Tuhan itu benar terbukti. Nah, tapi dalam menjelaskan ini, orang Kristen mengimani firman itu yang sebagai Tuhan yang ke bumi menjadi manusia. Nah, maka pemahaman seperti itu sejalan dengan pemahaman bangsa Yunani. Nah, dalam pemahaman bangsa Yunani, konsep tentang dewa, theos, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, itu pemahaman bangsa kafir gitu. Iya kan, Pak? Betul nggak? Betul apa Iya, benar? kalau dalam konteks ini memang begitu, Bang. Ya udah. Jadi kekristenan itu tidak ada kaitannya tentang ketuhanan dengan bangsa Yahudi atau dengan kitab Torah. Tapi lebih cocok konsep ketuhanannya melalui dari bangsa Yunani atau dewa-dewa Yunani. Kan gitu. Kalau Iya tuh, ya Pak. dari senanya mirip sama konsep pagan. Tapi Konsep pagan, konsep Mengakui juga Pak Norses. bukan Bang. Artinya saya mengakui kemiripan di sana, ya kan? Iya. Tapi itulah aku dalam bilang tadi. dalam keimanan kekristenan itu, kenapa yang kami imani Yesus harus menjadi manusia, memang dengan yang kami pahami itu karena ada karya keselamatan yang Tuhan mau buat. Ya, is okay membahas tentang Yesus, membuat karya keselamatan Iya. dan sebagainya. Itu tidak ada masalah. Tapi Iya. kalau diimani sebagai Tuhan yang menjadi manusia, itulah yang bermasalah. Sehingga kiblatnya itu merujuk kepada konsep dewa-dewa Yunani. Itu loh, Pak. Makanya di dalam penjelasan beberapa dari ahli juga ya kekristenan tentang konsep ketuhanan yang dijelaskan di dalam Kristen, terutama konsep Tritunggal, itu merujuk kepada ya konsep dewa-dewa. Konsep dewa-dewa, apalagi Tritunggal itu kan dikenalkan oleh Tertullian, seorang penyembah berhala di abad kedua. Bagaimana dia membuat sebuah konsep yang dikenalkan, dirumuskan di tengah bangsa Yunani, ya cocoklah diterima, kan gitu. Kitabnya boleh, ngambil kitab terjemahan bangsa Yahudi ambil, tapi penjelasannya, pemahamannya ngambil dari bangsa Yunani, kan gitu. Misal satu kalimat contoh, ketika ada manusia, ada utusan Tuhan yang dipanggil sebagai anak Tuhan, benai Elohim, anak Theos, atau bahkan dikatakan Tuhan itu sendiri, itu dalam pemahaman bangsa Yunani, bangsa Yahudi, dia bukan Tuhan. Misal Nabi Musa dipanggil sebagai Elohim, sebagai Tuhan. Orang Yahudi tidak menuhankan Nabi Musa, itu hanya sebutan sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang menyampaikan firman Tuhan, menegakkan hukum Tuhan. Tapi kalau masuk dalam konsep orang Kristen, ketika Yesus
dikatakan sebagai anak Theos, maka dipahami juga sebagai Theos. Kenapa? Karena dalam konsep dewa-dewa terdahulu ada anak Zeus, Hercules ini juga Theos. Nah, itu lebih cocoknya ke sana. Itulah yang masuk dalam rumusan Trinitas nanti. Polisi mengungkapkan sindikat jual beli data dan uang palsu di berbagai daerah. Di Sidoarjo, polisi menangkap 8 pelaku jual beli iktp dan mereka Setuju nggak, Pak? Setuju banget. Iya, maksudnya saya kalau dalam konteks dalam kisah Rasul itu memang itu jelas